Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara Berita Seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Beragam aspirasi mencuat saat musrembang di Kelurahan Ujung Bulu. Warga Parepare mendukung festival kuliner pada perayaan hari ulang tahun Parepare tahun ini. Mekanisme pelayanan di kantor UPTD Samsat Parepare semakin ditingkatkan. Berita pertama kami awali dengan partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrembang sebagai forum untuk menyampaikan usulan pembangunan semakin meningkat. Acara Musrembang tidak lagi sebagai forum seremonial belaka, tetapi sudah lebih banyak waktu untuk menggali permasalahan yang dialami oleh masyarakat serta alternatif solusinya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Musrembang sebagai forum untuk menyampaikan usulan pembangunan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Seperti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tingkat Kelurahan Ujung Bulu yang berlangsung hari Rabu 28 Januari lalu, di mana masyarakat menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya untuk dipecahkan melalui forum Musrembang. Usulan Musrembang tidak lagi didominasi usulan di bidang fisik dan prasarana saja, tetapi juga usulan di bidang sosial, budaya, serta usulan di bidang ekonomi. Acara Musrembang tidak lagi sebagai forum seremonial belaka, tetapi sudah lebih banyak waktu pada acara diskusi kelompok untuk menggali permasalahan yang dialami oleh masyarakat, serta mencari alternatif dan solusi dalam setiap permasalahan yang ada di kelurahan. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Samsu Alam dalam Musrembang ini banyak memberikan masukan terkait pentingnya akurasi data dalam setiap program yang ada. Seandainya di kelurahan sudah ada data bahwa di kelurahan ini mau dibedah rumah kategori 1, rusak berat ini ada 10, rusak ringan ada sekian. Nah, tiba-tiba ada program PMP Mandiri yang mau adakan ambil 1 nomor 2. Tidak ada lagi istilah pergi tinjau-tinjau, tidak ada lagi protes. Ya, karena ini juga nanti penentuan ini poin-poin nomor urut ini kan hasil musyawarah teman-teman semua di kelurahan juga. Jadi tolong di kelurahan ini adakan musyawarah ya khusus ya, libatkan LPMK, Paskel, kemudian RT RW dan semua di situ masyarakat tentukan memang di situ. Ya buat data tempel ini di pengumuman di kelurahan ya. Jadi kalau ada bedah rumah dia sudah tahu ya saya pasti dapat ini. Karena nama aku paling di atas. Ya, kalau tidak ada begitu, pasti kami anggota dewan intervensi. Pelaksanaan Musrembang tahun ini disambut antusias karena adanya ketersediaan anggaran terhadap usulan masyarakat dalam pagu indikatif wilayah. Hasil dari Musrembang tingkat kelurahan ini nantinya akan dibawa pada Musrembang tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Parepare berencana menggelar festival kuliner jalanan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Parepare yang ke-55. Festival ini akan diarak pemerintah Kota Parepare sepanjang jalan Bau Mas CP. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Parepare yang ke-55, pemerintah Kota Parepare akan menggelar festival kuliner di sepanjang jalan Bau Mas CP. Festival kuliner ini mendapat dukungan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Abdul Rahmat Niung yang juga Ketua LPMK Kelurahan Ujung Bulu. Maka itulah saya sudah pernah dan saya sudah bicara dengan Pak Lurah, alangkah baiknya kalau kita juga satu ada di sana kita punya stand. Ya. Disinilah peranannya nanti mengenai PKK. Ya. PKK di sana
apa kira-kira kelebihan daripada di dulu bisa diterapkan nanti di sana. Nah itu kemauan saya sebagai ketua BPNK. Jadi masyarakat ujung bulu umumnya itu jadi di bawah naungan daripada PKK. Karena walaupun bagaimana tetap kita membentuk PKK itu per RW, semua RW yang terlibat semua. Sebelumnya Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kota Parepare yang juga Kepala Dinas Kesehatan Parepare Dr. Muhammad Yamin mengatakan, selain mengajak pengelola UKM, pemerintah kota juga akan mendorong seluruh SKPD agar ikut membuka stand pada festival di kuliner tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara mengatakan, seluruh makanan yang disajikan selama acara festival akan dinikmati masyarakat secara gratis. Mustafa menjelaskan, pemerintah kota juga tengah mempertimbangkan acara kuliner khas Bugis di kawasan kuliner Pantai Senggol atau lokasi Parepare Beach City. Perayaan hari ulang tahun ini juga direncanakan diramaikan dengan lomba berbagai cabang olahraga antar kelurahan dan lomba hias lingkungan serta lomba kebersihan antar lorong. Datang Maki membayar pajak tidak susah ji. Itulah simbol jaminan pelayanan prima kepada wajib pajak pelayanan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan semboyan, datang Miki membayar pajak tidak susah ji, merupakan sebuah isyarat jaminan pelayanan prima kepada wajib pajak saat berkunjung ke UPTD Samsat Kota Parepare. Secara kelembagaan, unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD Samsat Kota Parepare berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Kota Parepare mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya, yakni melakukan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelaporan pendapatan, serta penatausahaan pemungutan pendapatan daerah. Kepala UPTD Samsat Kota Parepare, Dr. Andes Asruddin Dahlan mengatakan, dalam pelayanan kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor serta pajak lainnya dikelola melalui sistem administrasi manunggal di bawah satu atap atau yang dikenal dengan nama Samsat bersama mitra kerja dari kepolisian yang bertugas meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan. Sementara dari Jasara Harja bertugas untuk mengumpul dana dari masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor berupa sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ketiga instansi ini melakukan fungsinya sebagai fasilitator dalam melayani masyarakat. Jadi unit pelaksana teknis daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah fungsinya sebagai fasilitator dalam aktivitas pelayanan publik, khususnya pajak kendaraan bermotor, BPNKB kendaraan bermotor, itu terhadap pelayanan publik langsung di persamsatan. Dari dua unsur ini ada 3 kegiatan item penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok. Itu berlakunya mulai per 1 Januari 2014. Berlakunya 1 Januari 2014. Jadi saya sampaikan bahwa kegiatan pemungutan pajak ini adalah kegiatan basisnya, kiblatnya adalah pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 5 item pendapatan ini akumulasinya masuk dalam pendapatan pajak daerah, yang nantinya pendapatan pajak daerah itu masuk ke dalam proratanya terbagi ke kabupaten kota, yaitu Kota Parepare. Dan saya jelaskan bahwa terhadap PKD, pajak kendaraan bermotor, proratanya terhadap pemerintah kabupaten kota yaitu 30% untuk Kota Parepare dan 70% untuk pemerintah provinsi. Sedangkan untuk BPNKB sama 30%, 70% untuk provinsi. Kalau untuk air permukaan, proratanya itu sebanyak 50% untuk kabupaten kota, 50% untuk provinsi. Dan pajak bahan bakar 70% untuk kabupaten kota, 30% untuk provinsi. Dan yang terakhir yaitu pajak rokok, itu baru-baru pengenaan pajaknya
70% untuk kabupaten kota, 30% untuk provinsi. Dari semua ini, asas manfaatnya tujuannya untuk apa? Yaitu pengambilan kebijakan terhadap pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Asas manfaatnya itu tadi untuk infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan gratis, dan hal lain yang menunjang termasuk penegakan hukum dan kelestarian lingkungan. Menurut Asrudin, khusus pajak rokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak rokok tersebut akan digunakan untuk program peningkatan layanan kesehatan, membangun sarana dan prasarana kesehatan, maupun untuk mendukung program penegakan hukum dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kanit Regiden Samsat Kota Parepare, Ibtu Nikodemus Brahmana mengatakan pihaknya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Ibtu Niko menghimbau kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Kami di sini dari kepolisian, khususnya di Samsat, adalah memiliki koordinasi yang pertama di bidang registrasi dan identifikasi berupa yang pertama adalah menarik pajak, membantu menarik pajak kendaraan bermotor yang digunakan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare. Untuk kendaraan bermotor sendiri, koordinasi yang kami lakukan adalah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa Polri berperan melakukan, tugas pokok berperan melakukan penegakan hukum, termasuk Harkamtibnas, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di Samsat ini, kami tetap memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami selaku anggota Polri, dan juga di luar kami melakukan penegakan hukum, khususnya dalam hal penerimaan pajak atau penarikan pajak yang berhubungan dengan pengesahan STNK. Saat ini adalah setiap kendaraan yang digunakan di jalan yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan apabila masyarakat terlambat membayar pajak dengan waktu yang ditentukan, maka bisa mendapatkan bukti pelanggaran atau surat bukti pelanggaran, biasa disebut surat tilang. Nah, oleh sebab itu, salah satu himbauan kami adalah mengajak untuk seluruh mitra masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, untuk membayar pajak, taat pajak, sehingga ada pemasukan kepada provinsi hingga ke tingkat pusat masalah pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan, khususnya kendaraan baru yang dibeli oleh masyarakat akan melalui tahapan registrasi dan identifikasi, baik berupa pengecekan fisik kendaraan, pengecekan faktur pembelian, dan juga pemberian nomor identifikasi kendaraan berupa TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, berupa plat-plat atau nomor-nomor yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota Polri di sini adalah memberikan pelayanan berupa baik kendaraan luar daerah atau kendaraan dari provinsi lain yang masuk ke Parepare, khususnya akan dimutasi masuk ke Parepare, ataupun BBM terhadap masyarakat mungkin yang membeli kendaraan bekas dan ingin menukar identitas atau registrasi dari kendaraan tersebut menjadi milik pribadi, tetap dilakukan di Samsat Parepare. Dan Polri pun sini berperan dalam menerima PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, di mana hasilnya tetap di-setor setiap hari kepada tingkat pusat melalui bank, sehingga kita juga bekerjasama dengan Bank BRI, dengan unit BRI yang ada di Parepare untuk melakukan penyetoran PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Haji Sumardi mengatakan bahwa pihaknya senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Menurut Sumardi, pajak sangat berperan dalam menopang pembangunan di Indonesia, termasuk di kota Parepare.
Kantor Samsat Parepare menargetkan capaian pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2015 ini sebesar 30 miliar rupiah lebih. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Saya Munisah Fitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.